Suwarga durung weruh, neraka durung wano. Wong donya sing kuwarung, uripku aja duwe mungsuh. Ripangku miripang nyawa ana bejo, ana cilaka, ana urip, ana mati. Perjel mijit woheng rati. Samudra sebagai tintanya, daunan sejagat raya. Cukupkan pena kertasnya bercerita. Selamat sore teman-teman. Kok aja suaranya kok gede loh Pak. Jadi abang wajahku. Pertama kali. Sore ini kita akan membahas buku berjudul Bilangan Fu karya Mbak Ayu Utami yang dibawakan sama one and only Mbak Sania. Dan betul kali ini dalam rangka bancaan juga ya. Ini habis wisudang. Sedikit cerita, sebenarnya Mbak Ayu itu dikenal sebagai satu aktivis, kedua jurnalis yang salah seorang pendiri AJI juga. AJI. Itu jurnalis independen. Kemudian yang ketiga adalah sastrawan. Sastrawannya karya-karyanya itu bisa dibilang kontroversial dari yang Salman, bukan yang ini, sebelum ini. Baik dari Mbak Ayu ini menambahkan narasi-narasi yang akademis, juga banyak sejarahnya. Terus sedikit trivia, agak porno. Ada Mbak Ayu Utami ini juga dicap sebagai penulis porno, tapi ya sudahlah, itu orang lain. Bagaimana tanggapan atau pembicara Mbak Sania dalam melihat buku karyanya Mbak Ayu Utami? Mari kita dengarkan teman-teman. Yeay. Mulaikan dia. Iya, mulaikan saja. Oke, biasanya dari edisi-edisi Berani Goblok sebelumnya ada asal mula kok bisa mendapatkan buku ini. Asal mula bagaimana bisa membaca buku ini. Jadi setelah terakhir saya banyak baca novel itu sebenarnya tuh waktu masih di pondok, masih MTS, masih SMA gitu. Terus masuk kuliah, bukannya meningkatkan literasi malah menurun, ketimbun sama kegiatan-kegiatan dan ada sedikit Terus habis itu kapan ya? Buku ini sendiri saya dapatkan ketika Berani Goblok yang edisi di buku di etalase yang dibawakan oleh Mas Riki tempo hari. Terus selesai acara diskusi, saya yang waktu itu duduk sama dua orang teman saya, satu meja, didatangi Pak Narno. Terus habis itu dikasih aja buku ini gitu. Terus habis itu tiga orang ini saling toleh menoleh, siapa ini. Terus ya udah sok-sokan nggak tahu aja kalau di depan ada buku, lanjut ngobrol. Terus si dua orang itu pergi meninggalkan tempat, tersisa saya sama si Bilanganku. Oke, saya padangi, terus ya udahlah dengan menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Wargayang, Bismillah deh gitu. Terus habis itu saya baca buku ini lama sih ya, dari dapet itu sampai sekarang itu pun jujur ini belum selesai, masih ada sedikit, jadi belum sampai endingnya tadi cari-cari langsung baca di bab terakhir, tapi kurang lebih dapat sih ada apa di buku ini. Langsung aja ya Mbak, Silakan. Oke, di awal buku Bilangan Fu ini sebenarnya sudah
ada di bab satunya itu ada satu hal yang membuat saya itu jadi yakin 10% untuk melanjutkan membaca buku ini. Jadi beda dengan novel-novel genre saya ketika MTS ataupun MA yang cenderung paling telelie atau ya novel-novel zaman sekarang seperti itu. Buku ini beda. Jadi di awal itu udah apa ya, kalau bisa saya katakan itu nyeleneh. Soalnya di sini ada seseorang yang nantinya dia akan jadi tokoh utama dari awal sampai akhir cerita yang bernama Yuda. Ini langsung plotnya itu di kamarnya dia yang di dalam lemarinya dia itu menyimpan sebuah kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu berupa sebuah toples yang berisi ruas jari, potongan ruas jari yang dia dapatkan dari temannya, jari temannya. Jadi waktu itu dia bersama si Yuda ini bersama beberapa teman pendakiannya, emang basicnya dia pendaki. Tapi kala itu dia menganggap dirinya ini masih pendaki kotor. Soalnya pendaki kotor yang dimaksud di sini itu pendaki yang misalnya naik manjat tebing itu masih pakai alat-alat yang ada, pakai tali, pakai ya sembarang kali seperti itu, alat-alat pendakian seperti itu. Kebalikannya kalau pendaki bersih itu ya naik gunung, daki, manjat tebing itu dia bersih, nggak bawa apa-apa. Dan nantinya pendakian bersih itu nanti akan dibahas sampai akhir. Juga dianggap Ayu Utami sebagai agama baru. Agama barunya pendakian suci tadi. Terus di situ waktu tragedi kok bisa ada dia nyimpen seruas jari di dalam toples itu, diawetkan itu kala itu dia sedang mendaki bersama teman-temannya. Terus ada sebuah celaka. Ada sebuah tragedi, kecelakaan di mana itu memutuskan temannya yang kena apes, jarinya ketimpa batu waktu daki gitu, dia jatuh, jarinya kena, terus putus di tempat. Nah itu malah di situ dibuat kayak emang si Yuda ini pada awalnya diceritakan sebagai orang yang kayak istilahnya kalau saya nangkep itu kayak menyepelekan apapun gitu, kayak ya udah dianggap biasa aja gitu. Jadi dia suka juga kayak taruhan-taruhan gitu, tapi taruhannya emang nyeleneh gitu. Jadi waktu itu taruhannya dia bersama teman-temannya, katakanlah ada 3 orang, Yuda, si temannya yang jadinya putus ini, sama 1 orang temannya lagi. Nah si Yudanya ini taruhan kalau misalnya nanti si jarinya temannya itu tumbuh, yang putus itu tadi tumbuh, maka dia akan memakan jari itu, jari yang sudah putus tadi. Tapi kalau sebaliknya, berarti temannya yang itu tadi yang bukan jarinya putus, si C lah katakanlah, itu nanti akan memakan jarinya itu. Entah kenapa kok tiba-tiba semengerikan itu muncul taruhan memakan jari atau gimana gitu. Tapi yang jelas pada akhirnya yang menang adalah Yuda. Terus si yang jarinya putus tadi itu menengahi, ya udah nggak usah segala dimakan atau gimana, disimpan aja gitu. Hingga akhirnya dengan taruhan-taruhan yang nyeleneh itu masih berlanjut ke taruhan-taruhan selanjutnya. Itu kayak si Yudanya itu pada akhirnya kayak si teman-temannya ini nggak nyaman sendiri sama Yuda dengan segala taruhan nyelenehnya. Dan uniknya kenapa kok Yuda ini selalu menang gitu, padahal kayak dia menaruhkan sesuatu ya nggak mungkin. Akhirnya si Yuda ini dianggap kayak dia itu bukan gengnya, kayak disisihkan karena ya nyeleneh itu tadi, kayak dibully. Dibully. Akhirnya dia dijauhi sama teman-temannya. Terus pada akhirnya ya udah lah ya, kayak dia tetap melanjutkan hobinya tanpa si teman-temannya tadi, kayak ya udah nggak peduli aja gitu, bodo amat.
Terus di awal ini juga di bab 2 itu disebutkan juga tentang apa itu bilangan Fu. Bukan bilangannya sih, lebih ke Fu-nya saja. Tapi ini melalui kayak istilah yang caranya ini emang ada gitu, di Google pun dicari ada. Jadi Fu itu ternyata adalah jadi Fu ini itu adalah salah satu alat musik dari suku Asmat. Ini jadi di gunung yang didaki sama si Yuda itu sebenarnya gunungnya ini namanya si Watu Gunung itu. Watu Gunung. Terus di situ ada lubang tebing yang menyiulkan angin. Yuda menyebutkan kunamai dia sebul, suaranya magis dan syahdu seperti Fu, alat musik tiup orang Asmat. Ia adalah yang paling berkarakter di antara lolongan angin dari lubang-lubang lain pada dinding cadas. Jadi di situ tuh sebenarnya, tapi kalau dibaca satu bab full, ternyata Fu sama sebul itu cuman ada di bayangan mimpinya si Yuda saja. Jadi Fu di bayangan mimpinya dia itu berasal dari sebul, lubang angin yang menurut Yuda spesial tadi, yang mengeluarkan suara-suara Fu atau benda alat musik dari Asmat itu tadi. Jadi ini sebenarnya masih sebatas gambaran bayangannya Yuda saja, masih ada di pikirannya Yuda. Tapi nanti di bab selanjutnya itu kayak divalidasikan lagi, apa itu Fu, bakal ada lagi bilangan Wu, ada lagi sebul, itu kayak divalidasikan di akhir-akhir oleh sosok lain. Nanti akan saya ceritakan. Terus singkat cerita, setelah langsung ke perjalanannya Yuda setelah dia berpisah, ya nggak berpisah sih, nggak punya teman lah, dibully sama temannya tadi. Terus akhirnya dia berkenalan sama satu orang juga, pendaki juga, yang namanya Paramjati. Nah ini kemarin juga sempat disebutkan di caption flyer yang sudah tersebar. Nah siapa Paramjati ini? Dia tentu saja di situ sebagai temannya Yuda dari awal sampai akhir. Bahkan bukan cuma teman, si Paramjati ini sudah Yuda anggap sebagai apa ya, malaikat kali ya. Sudah lebih dari teman, sahabat, yang mana Yuda itu selalu kayak mbak, panutan, terus kayak Besti kayak gitu. Makanya sih deket banget sama Yuda itu. Terus di situ dan Paramjati ini juga yang membuat Yuda ini kan awalnya kan di Watu Gunung sendiri kan ada sebuah perkampungan, ada desa, di mana di desa itu masih percaya banget sama tahayul, sama hal-hal mistis, sama kayak sajen-sajen masih banyak ditemukan, dukun dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu awalnya tuh sangat jauh dari pemikiran Yuda, dan yang mana Yuda ini sebenarnya orangnya tuh kayak penganut modernisme kayak gitu. Jadi kayak dia sangat tidak mempercayai tahayul gitu, tidak mempercayai hal mistis. Jadi ya udah, bahkan pernah di satu kejadian itu ada seorang dukun yang namanya disebutkan di sini Kabur bin Sasus. Dia itu habis menaruh sajen di gunung, di goa gitu. Terus si
dukunnya ini turun mau kembali, papasan sama si Yuda. Pas itu dia sudah kenal sama Parang Jati. Papasan sama Yuda, Yudanya naik, si Kabur bin Sasus ini turun. Di atas itu si Yuda itu dengan tanpa berdosa, kan dia kan juga tidak percaya tahayu waktu itu juga. Terus dia makan sajanya si dukun itu tadi, diobrak-abrik sampai pisahnya gelundung apa gimana gitu, kopinya dihabiskan. Terus waktu dia turun, dia dengar ada kabar dari desa bahwa si dukun itu tadinya barusan mati gara-gara digigit anjing hutan. Terus habis itu, nah dari situ pula si pemikirannya Yuda ini mulai terbuka, kayak loh jangan-jangan emang ada korelasinya antara aku yang mengobrak-abrik si sajen dukun itu tadi dengan kematian dia gitu. Terus habis itu ya setelah itu dibantu oleh Parang Jati juga, kayak Parang Jati berdiskusi sama si Yuda tadi, membicarakan si dukun yang mati tragis setelah sajanya diobrak-abrik itu tadi. Terus habis itu si dukun itu tadi kan dia kan sebenarnya masih punya keluarga. Dia ini aslinya ini si dukunnya juga dijelaskan di sini biografi si dukunnya. Dia itu sebenarnya paranormal yang dianggap di kota juga. Jadi kayak misalnya katakanlah sebuah perusahaan gitu, terus mau mengadakan proyek di sini, mau membangun proyek di sini. Nanti si Kabur bin Sasus ini dukunnya itu disuruh kayak menerawang apakah di sini tuh nanti cocok buat bangunan, di sini cocok buat bangunan. Ternyata di situ masih pada tahun segitu. Oh iya, ini waktunya tahun kisaran tahun 1980-an. Terus di situ lanjut ke paranormal tadi. Terus setelah pada masa-masa Orde Baru atau terus akhirnya krisis moneter, terus akhirnya banyak PHK besar-besaran, si dukun itu tadi akhirnya tidak terlalu dibutuhkan dan dikembalikan lagi, dipulangkan ke desanya yang ada di daerah Watu Gunung itu tadi. Terus ya dia ngedukun di situ, akhirnya kayak ya dia menjalani kehidupan dia sebagai dukun biasa. Terus ya apesnya hidupnya berakhir dengan dia naruh sajen, dirusak Yuda, dia mati digigit anjing. Terus habis itu karena di situ ketika si dukun ini tadi mau dikuburkan, itu ada seorang kan sama keluarga itu niatnya itu mau dikuburkan secara Islam saja, walaupun dia ini bisa dikatakan dia nggak percaya Tuhan ya. Soalnya ya dia bersekongkol sama setan, sama penunggu pohon yang dia taruh sesajanya itu, penunggu goa dan sebagainya. Tapi ya keluarganya ya tetap mau menguburkan dia dengan cara Islam ya, dengan syariat-syariat yang berlaku saat itu. Dikuburkan di makam umum dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba datang seorang pemuda dengan pakaian yang di bayangan saya sudah kayak ulama gitu. Pemuda pakai sorban dan lain sebagainya, yang digambarkan di situ dinamai sebagai pemuda kupu-kupu. Di situ si pemuda kupu-kupu ini kayak dengan kan dia nggak sendiri ya, dia ternyata sudah punya beberapa pengikut, jumlahnya kisaran 10 atau 11 orang gitu. Si pemuda kupu-kupu ini tiba-tiba datang dan membantah bahwasanya si dukun ini tidak layak untuk dikubur di makam umum, tidak layak untuk dirawat sebagai jenazah, dirawat dengan syariat Islam yang berlaku, karena dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak punya Tuhan, jadi dia tidak pantas digitukan. Akhirnya singkat cerita beberapa orang warga di situ kayak termakan dengan omongannya si pemuda kupu-kupu tadi. Terus akhirnya si keluarga pun dengan beberapa orangnya itu tadi pada akhirnya kalah juga. Terus habis itu si dukun itu tadi pada akhirnya dikuburkan di sebuah tempat yang jauh dari desa.
tempat-tempat terpencil ya nggak jauh sih dari goanya tempat dia menaruh sajen itu. Terus di situ juga Yuda sama Parangjati menyaksikan bagaimana dia dikuburkan seadanya, belum dibungkus kain kafan, ya udah dikuburkan biasa gitu aja. Terus singkat cerita malamnya itu si Yuda dengan perasaan bersalahnya dia masih menganggap kalau si dukun itu mati karena sajennya dia rusak. Dia mulai percaya itu sama tahayu-tahayu mitos-mitos seperti itu, sama sajen dan lain sebagainya. Terus dia datang berziarah ke makamnya si dukun itu tadi. Terus dia membawa sebuah pisang yang saya lupa di situ dia buang atau dia makan. Intinya dia ke sana membawa sebuah pisang, dia taruh ke atas kuburnya itu. Terus habis itu singkat cerita dia kembali. Terus tepat esok harinya ada kabar warga itu gempar karena kuburannya si Kabir bin Sasus tadi bolong, mayatnya hilang. Nah di situ yang juga diceritakan disinggung di caption flyer kemarin. Jadi yang hilang ya kuburannya si orang itu tadi. Terus habis itu ya udahlah, itu akan dibahas sampai babak terakhir juga. Mayat yang hilang itu kayaknya malah nggak ketemu, nggak tahu jadi si Kabir bin Sasus itu emang dia mati suri atau ada orang yang mengambil mayatnya. Banyak konspirasi yang muncul, mulai dari si kupu-kupu yang mengambil mayatnya untuk dibuang entah kemana, atau si keluarga yang menolak kematian Kabir bin Sasus atau gimana. Banyak sekali konspirasi yang ada di buku ini terkait mayat yang hilang itu. Terus habis itu singkat cerita kembali ke kehidupannya si Ayu Tami membawa kita untuk kembali ke kehidupannya si Yuda sama si Parangjati. Di situ ya mereka melanjutkan hari-hari mereka kayak dengan berbagai hal yang ada seperti itu. Parangjati tetap menjadi sosok malaikat bagi Yuda. Oh iya, di sini juga ada satu tokoh yang lupa belum saya ceritakan, cukup krusial juga di sini. Namanya Marja. Marja itu pacarnya Yuda. Jadi ketika si Parangjati, Marja dan Yuda ini bertemu pertama kali, itu kondisinya ya sudah pacaran gitu si Yuda sama si Marjanya. Waktu itu pertemuannya kurang mengenakan karena si Yuda ini kan belum terlalu percaya sama Parangjati, ya teman baru gitu kan. Terus diajak ke rumahnya si Marja deh. Diajak ke rumahnya si Marja, dan si Yuda sama Marja melakukan hubungan ya seperti itu. Di saat itu si Parangjati ini emang sengaja dimasukkan ke rumah. Jadi dia mendengar dan ya mendengar gitu, kayak jadi orang ketiga di sana. Emang itu disengajakan sama si Parangjati. Terus habis itu dengan wajah tanpa dosa si Parangjati keluar mengajak ngobrol, si Yuda keluar mengajak ngobrol si Parangjati. Terus mereka lanjut. Waktu itu dari rumahnya Marja mereka kembali lagi ke Watugunung. Terus habis itu yaitu pertemuan si Parangjati dan Yuda dengan Marja. Si Parangjati mengenalkan Marja sebagai pacarnya dan sebagainya seperti itu. Terus habis itu tadi kita flashback ke setelah dukun-dukun itu tadi dia meninggal. Terus habis itu waktu itu sih diceritakan simpelnya si Yudanya ini kembali ke tempatnya, terus menemui Marja lagi. Dan kala itu ya emang lagi di bab ini lagi seolah-olah bersih dari kayak pendakian gitu. Si Yudanya emang sengaja pengen leren lah, pengen istirahat. Terus habis itu ya udah dia menghabiskan waktu dengan Marja. Ya saya tidak berpikir kalau nanti bakalan ada surprise lagi ternyata di situ. Terus si Marja itu tadi sama Parangjati ya biasalah selayaknya romantisan sampai di zaman sekarang ya sama aja seperti itu. Terus
kala itu waktu mereka jalan-jalan ada brosur yang brosur flyer sirkus manusia aneh. Ada apa namanya, kayak organisasinya ada di situ. Pada zaman itu memang lagi famous-famousnya. Akhirnya si Marja pun ngajak si Yuda, ayo kita lihat ini gitu. Terus habis itu ya udah, singkat ceritanya mereka datang, mereka lihat di situ manusia-manusia anehnya bukan bukan sirkus yang kita bayangkan seperti sekarang, kayak mereka berjalan di atas tali atau gimana, bermain dengan harimau atau gimana seperti itu, enggak. Jadi di situ itu manusia anehnya beneran manusia aneh, manusia dengan, mohon maaf, keterbelakangan fisik. Jadi fisiknya mereka berbeda dengan kita, yang ada sekitar 12 atau 13 pertunjukan gitu dengan manusia-manusia yang ya seperti itu. Ada yang satu pasang, yang saya ingat ada genderuwo sama gendrowi. Itu ya manusia dengan perawakan seperti genderuwo. Yang genderuwonya itu kan diibaratkan yang laki-laki, dia badannya besar, berambut, giginya panjang, tapi dia manusia, emang asli bawaannya gitu. Terus ada juga yang pasangannya gendrowi, itu beneran namanya gitu mas. Terus habis itu sama perawakannya sama, tapi dia lebih kecil, kan menggambarkan perempuan gitu kan. Terus habis itu ada juga manusia gelembung, ya manusia terus badannya kayak bergelembung gitu, kayak mentol-mentol kayak gitu kan. Terus ada juga kayak keluarga tuyul, jadi beneran manusia kerdil, bapak ibu sama anak-anaknya kayak gitu. Terus ada yang paling normal di situ gambarannya itu cuman Dayang Sumbi sama Sangkuriang. Dayang Sumbinya ini ya perempuan yang cantik kayak gitu, terus sama Sangkuriang gitu. Ya itu yang paling normal, manusia normal gitu. Kurang tahu sih kayak abnormalnya itu di bagian mana, juga belum terjawab di situ. Terus habis itu, dan yang terakhir ini yang membuat kalau saya rasa ini tuh gong di cerita ini. Itu yang terakhir adalah penampilan dari manusia berjari 16. Dan manusia berjari 16 itu adalah si Parangjati. 12. Jarinya 6 gitu. Emang dari awal itu Yuda tahu kalau Parangjati itu jarinya ada 12, tapi dia nggak nyangka kalau ternyata si Parangjati itu masuk dalam pemain di sirkus manusia aneh tadi. Dia kayak di sini gambarannya si Parangjati itu benar-benar kayak sehina itu di matanya Yuda. Dia kayak melayani para penonton kayak gimana, bahkan nih lebih buruk dari yang kita kira. Kayak nggak tahu ya, cuman keterbelakangannya cuman jarinya 12 gitu, tapi kok bisa sampai bener-bener di depan ketika sirkus dia melayani orang-orang, dihina oleh orang-orang, diketawakan oleh orang-orang. Ya di situ Yuda sebagai sahabat ya kita tahu sendiri ya mungkin perasaannya bakalan sehancur apa gitu. Terus habis itu singkat cerita sirkus selesai dan para penonton itu dipersilakan untuk menemui orang-orang itu tadi, orang-orang aneh itu tadi, termasuk si Parangjati. Terus habis itu ya udah di situ kayak si Marjanya ini kan, Marja juga pernah ketemu ya sama Parangjati, cuman bisa ngedem-ngedemin hatinya si Yuda. Soalnya emang selama ini si Parangjati itu dia yang tertutup sih, tapi tertutupnya cuma soal keluarga aja, latar belakangnya dia nggak pernah cerita ke Yuda. Makanya di situ Yuda itu kayak shock banget gitu waktu menemukan setelah sekian lama nggak ketemu Parangjati, ketemu lagi di sirkus manusia aneh, dan si Parangjati itu ternyata adalah salah satu dari mereka gitu ya, dipertontonkan kepada banyak orang itu tadi. Terus dari situ itu kan ada di tengah-tengah ya. Terus dari situ
ke babak belakangnya itu mulai dijelaskan, bahkan sudah nggak terlalu bahas ke Yuda lagi, dijelaskan tentang bagaimana latar belakang si Parangjati itu sendiri. Jadi Parangjati ini kan tidak pernah, dari sebelumnya kan memang tidak pernah dibahas mengenai siapa orang tua si Parangjati. Nah di situ dibahas bahwasanya ternyata ada hubungan antara si Parangjati dan kupu-kupu, pemuda yang menolak kabur bin Sasus dikuburkan di makam umum itu tadi. Ada hubungan antara keduanya, di mana si Parangjati ini itu sebenarnya datang ada di desa Watu Gunung itu tadi dengan kondisi ketika dia masih bayi, ya paling masih berusia berapa hari gitu, dia dilarung dalam apa namanya tempat bayi yang terbuat dari apa ya, dari bambu, terus baru dilarung di kali, dilarung di sungai, terus ditemukan sama salah satu kayak istilahnya orang yang dihormati gitu di desa, namanya Nyi Manyar. Dan Nyi Manyar ini punya kayak apa ya, kaki tangan kali ya, bisa kita sebut kaki tangan, yang namanya itu Setiabudi. Nah kala itu yang menemukan kan si Nyi Manyar itu tadi. Terus habis itu dia menyampaikan kepada Setiabudi melalui burung. Jadi dulu yang mereka lewat burung itu, nggak tahu ya, mungkin dia itu dihormatinya karena bisa apa ya, sakti, bisa menyampaikan apa gitu lewat burung, lewat hewan kayak gitu. Terus dia pokoknya intinya di sini diceritakan dia menyampaikan kepada Setiabudi bahwasanya dia menemukan seorang bayi yang tampan, matanya bercahaya, nggak tahu di mana. Dia ketemu tersangkut di kali itu tadi dengan jari kecil yang berjumlah 12. Terus habis itu singkat cerita si Setiabudi menerima info itu dan mereka memutuskan untuk merawat Nyi Manyar itu sendiri, memutuskan untuk merawat si Parangjati itu tadi, dinamai Parangjati gitu. Terus habis itu selang 3 tahun ketemu lagi, ada bayi lagi, kondisinya sama, dilarung juga di sungai itu, di tempat yang sama ketika si Nyi Manyar itu menemukan si Parangjati. Dan ya bisa kita tebak bahwasanya bayi itu adalah yang nantinya akan dipanggil dengan si pemuda kupu-kupu. Tapi si pemuda kupu-kupu saat itu kan si Nyi Manyar lagi-lagi menyampaikan kepada Setiabudi kaki tangannya lewat si burung itu tadi, disampaikan ke Setiabudi, tapi burungnya itu tidak berhasil menyampaikan karena ketika dia sudah hinggap, sudah hampir ketemu si Setiabudi, nahasnya dia kena tembak gitu loh, kayak peluru salah sasaran atau gimana gitu, mati kan ceritanya. Terus ya udah si Setiabudinya nggak tahu, kali itu dia juga repot atau gimana gitu, intinya nggak nyampe ke Setiabudi. Akhirnya nyampe nya itu taunya Setiabudi ketika dia berkunjung ke Nyi Manyar, tengok si Parangjati itu tadi. Terus si Nyi Manyar cerita kalau tempo hari dia menemukan bayi dengan kondisi yang sama seperti Parangjati 3 tahun yang lalu. Terus si Setiabudi setelah diskusi itu akhirnya mereka memutuskan untuk tidak merawat si bayi itu tadi, nggak dirawat sendiri. Karena kebetulan di desa itu beberapa hari yang lalu ada keluarga yang ditinggal mati anaknya karena bunuh diri. Bunuh dirinya kompleks karena cinta. Terus habis itu bunuh diri ya mati ya gitu. Terus akhirnya dikasih ke keluarganya. Terus keluarga yang kehilangan anak itu, terus mereka ya tentu saja bahagia. Mereka menganggap bahwa saja si bayi itu tadi adalah reinkarnasi dari anak mereka yang mati beberapa hari lalu. Soalnya dari perkiraannya ya anak ini lahir ketika si anak mereka mati. Jadi nganggapnya reinkarnasi, mereka bahagia, terus diangkatlah anak oleh mereka tadi, pasangan tadi. Ya pasangannya memang bukan orang yang berada juga, bukan orang ternama di kampung, orang miskin biasa, petani biasa. Terus habis itu ya si kupu-kupu sama pemuda kupu-kupu tadi sama si Parangjati, mereka tumbuh bersamaan ya selama 3 tahun.
di SD yang sama, di SMA yang sama, di SMP yang sama, seperti itu di desa itu. Terus habis itu sempat juga kayak ada di situ diceritakan mereka mengikuti sebuah perlombaan teater antar SD. Itu mereka kan ceritanya ada teaternya itu mengangkat tentang